lucu padahkan orang pelawak, kasar padahkan orang bebamai. Itu kan yang madahkan lain ulun, Imam Ghazali. Kurang apa pian mun kada percaya dengan Imam Ghazali. Iya, dengan Imam Langgar boleh lah kada percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Sama kita muliakan, kita hormati para habaib wa syara'ik. Wabil khusus hadir di tengah kita yang mulia Al-Habib Faisal, Al-Habib Muhadir, Al-Habib Muhammad Nur, dan Habib-Habib yang lain yang ulun kada kawa menyambati nama satu persatu, namun kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada antum-antum sekalian. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib di majelis ini Allah turunkan rahmat dan berkah, Allah berikan ampunan kepada kita yang hadir, wabil khusus kepada sahibul hajat. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada ayahanda Sabilal Rusdi sekeluarga yang ingin melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, mendapatkan umrah yang makbulah, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Guru-guru agama, wabil khusus khinal kiram, tuan guru yang mulia Guru Marzuki yang ganteng luar biasa sidin. Masya Allah. Artinya mendihiga ulun ni kada jauh kayak itu. Nah, jadi doakan mudah-mudahan sidin selalu sehat walafiat, panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan jangan kawin lagi. Bertambah guru. karena ulun rancak mendoakan biasanya Joko mudahan bertambah bini kali ditabur guru. Jangan kayak itu ya. Jangan ketujuan doakan orang, karena apabila kita mendoakan orang, malaikat di hijau tuh mendoakan. Tatkala kita mendoakan orang mudahan babini biar malaikat di sebelah wakadalik ya. Ikam yang berdahulu ya. Amun ikam jadi berdoa belum tentu kabul. Amun malaikat mendoakan lah kakas kabul. Nah, jadi aku takutan doakan orang babini, kupin aku yang babini. Hendak kayak cuma takutan. Alhamdulillah atas izin Allah kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dengan tadi kita sama-sama melewati rangkaian sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang hajat. Mudah-mudahan yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, untuk mengambil tabarukan sibul hajat minta bacakan sedikit tentang Mi'raj. Isra Mi'raj itu kisahnya kayak itu anak ulun kah, anak Habib Faisal kah, anak Guru Marzuki kah, tetap yang dikisahkan kitab derdir itu walaupun munyak kita dengar, ada apa kan ada istilah inda dzikri sholihin tanzilu minar rahmat. Kalau diceritakan, dikisahkan orang-orang soleh, para awliya itu Allah turunkan rahmat dan berkah di sekitar bagi yang baca atau yang hadir mendengarkannya. Nah, kayak apa kalau yang kita kisahkan ini adalah pimpinannya para wali, pimpinannya para nabi, yaitu adalah cerita yang begitu agung yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majelis yang kita mendengar, yang membaca, yang maupun rumah, insyaallah akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan Mi'raj ini pulang kada kawa jua
menyisahkan dari awal sampai habis, ya jelas sudah kada maya waktu gitu. Yang kedua, yang dengar kada sanggup juga gitu. Mengambil daripada ibrah atau pelajaran daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, rancak kita mendengar baik Nabi kita Muhammad dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Yang kita jangan sampai memaham bahwa Nabi kita rigat kada, tapi Allah menginginkan hati kekasihnya itu suci di atas suci. Sering belum sampaikan, jangan pian padahkan air Zam-Zam itu membersihkan hati Nabi, tetapi sebaliknya air Zam-Zam mulia karena pernah membasuh hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'ahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Dada Nabi itu pian diisi dengan hilim, lain helem lah, hilim, ilmu, hikmah, iman, Islam. Kita nih mengaku beriman harus ada penghilim nih lah, helem, hilim. Hilim nih lambat marahnya tuh luar biasa. Kalau sabar tuh kata diganggu orang, dan yang mengganggu itu memang punya kekuasaan, dan kita tuh memang kada wani. Lalu kita bertahan, sabar. Kalau hilim, orang mengganggu kita dan kita punya kekuasaan hendak membalas, tapi mampu bertahan, itu hilim namanya. Nabi itu hendak membalas orang, yang mana ya? Waktu Nabi ke Taif, ditawaki orang Taif dengan batu dari kekanakan, remaja, bebinian sampai orang tua berbaris, berhadapan, hanya menawak Nabi Muhammad saja. Berdarah wajah Nabi Muhammad, bahkan Nabi kada sampai kada kau berjalan, merangkak. Lalu keluar darah itu, sampai bumi ini berkata, ujar bumi, ya Muhammad, satu tetes saja darah pian nih menetes ke kami, ujar bumi, kami tenggelamkan Pak itu dan orang-orangnya. Jadi saking cintanya, saking hilimnya Nabi, setiap darah yang menetes dari wajah itu disapu dengan jubah mulia, sehingga satu tetes pun tidak ada menetes ke bumi. Duduk, beristirahat. Datang malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, izinkan ulun anak menimpa buah Taif yang kurang ajar itu. Jangan, ya Nabi. Bahannya kada tahu, aku menginginkan daripada juriat-juriat mereka itu kena beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Hilim, Nabi Muhammad modal, ya itu aja, habis orang Taif. Dan kalau ada di dalam diri kita ini sifat, dan memang menyambat itu nyaman aja Pak lah, sabar itu nyaman aja nyambat. Tapi muntah karena seorang panas juga. Aku suapang survei membuktikan. Jadi ada ulun ini diundang orang ceramah bro, maka mengundang tuh awas sudah seminggu bapak deh, sekali hari hanya malam ini ceramah, datang panitia kamarian itu habis asar. Guru aja sebelumnya minta maaf, kenapa aja ulun pian gak ada jadi mengisi malam nih, kenapa ada ya guru dari jauh, malam ini kebetulan si Dinto kosong. Jadi dia kasihan dia dengan guru tuh, mennya kosong. Dalam hatiku, aku gini kasihan juga. Berharap-harap seminggu sudah. Masya Allah, cuma aku kada sariham, cuma hati panas. Artinya sabar nih guru menyambat tuh nyaman aja kayak itu. Nah cuma terjadi dengan kita panas saya juga hati itu kayak itu lah. Nah, kadang memudah lah orang ya latihan ya kita tuh latihan sabar guru belajar sabar. Apalagi BIC bini pemamayan, nah disitulah latihan sabar. Ya Allah. Dan memang mulia lah orang sabar itu mulia. Apa Imam Junaid Al-Baghdadi ada 4 sifat turfa'ul abdu ila a'li derajat. Allah akan angkat derajat seseorang itu yang mempunyai 4 sifat, yang mung kada 4 seuting barang itu sajan luput sebeberataan. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, meskipun amal orang tu kada banyak, ilmu orang tu sedikit, tapi diisi 4 sifatnya. Yang mung kada keempat-empatnya seuting barang, jangan luput nah. Yang pertama ya tadi al-hilmu, orang mempunyai sifat hilim, sabar. Sabar aja. Sabar dari apa? Macam-macam. Sabar menghadapi bini, sabar menghadapi dunia, sabar menghadapi masalah. Karena kita dalam dunia ini pian pasti ada masalah. Kada mungkin manusia itu bapak dah aku kada ada masalah dustainya. Dunia ini darul hammi. Dunia ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumah masalah.
Pokoknya masih aja orang hidup dalam dunia ini pasti ada masalah. Contohnya kita yang hadir malam nih, kelihatan dari muha-muha kita nih banyak masalah. Iya kira-kira. Kami ini tertawa, Haji Suri tertawa, Haji Fauji tertawa, guru ini tertawa. Tahu kada? Itu hanya menyembunyikan dari masalah yang ada. Iya lebih. Kita ketawa-ketawa ini hanya menyembunyikan masalah. Padahal berataan kita ada masalah. Walaupun masalahnya itu berbeda-beda. Ada yang masalah duit, ada yang masalah bini, ada juga bini yang sama juga, ada masalah laki, ada juga. Intinya semua orang dalam dunia pasti ada masalah. Kayak apa guru zaman nonon lari dari masalah dan supaya ulun hilang dari masalah? Kada kawa. Satu-satunya jalan supaya pian hilang dari masalah dua aja. Yang pertama, mun ada ambulan lalu ubah. Yang kedua, gila, sudah hilang masalah. Orang gila itu udah pikiran. Itu aja. Selama dua itu pasti orang ada masalah. Cuma tadi apa? Sabar menghadapi masalah ini. Dan semua orang pasti diuji. Kada kawa, kada diuji. Apa dalam Al-Quran? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Itu sudah jadi ketentuan Allah. Sungguh telah kami uji ya Allah Ta'ala bebuhanmu tuh bisyai'in minal khawf. Daripada bisyai' itulah tafsirnya sedikit maknanya. Sedikit dari ketakutan. Nah semua berataan ini ada rasa takut. Bujuran tuh. Yang sugih takutan miskin, ya kan? Yang miskin takutan mati. Yang bini takutan laki ambil janda. Ya kalau sebenarnya ini ada rasa takut tuh ada mungkin kan tidak? Karena itu sudah ketentuan Tuhan sudah, ya kan? Cuma sedikit aja, kada banyak. Minal khauf, apalagi wal ju' takutan kelaparan, ya. Wa naqsi minal amwal, takutan harta kita berkurang, takutan miskin. Beratan orang manusiawi sudah. Tapi di penghujung ayat, siapa yang sabar ajar Allah Ta'ala wa basyiris sabirin, beri kabar kegembiraan bagi orang-orang yang sabar. Apa kabar kegembiraan itu? Kada lain, surga hadiahnya bagi orang yang sabar menghadapi masalah. Banyak masalah guru aja, banyak orang kada katuju dengan ulun. Oh biasa aja. Nabi yang mulia aja banyak orang kada katuju juga. Apalagi geser kita, geser Muhammad memberi muar. Wajar ya orang kada katuju. Lagian orang nyambat kita tuh 99% dasar bujur. Bapak Sarik. Kejar gara-gara. Bapak Sarik. Dasar gawian seorang juga. Iya. Seharusnya kita terima kasih. Makasih nyambat aku. Kau nyambat tuh dasar bujur, itu pangkal akuanku. Tapi karena sombong kitanya kita terima. Itu aja manusia nih. Lagian ada kawa juga guru lah, kita nih hilang dari ucapan pandirin orang doang ada kawa. Kada bisa selamat kita tuh dari lidah orang, siapapun orangnya. Habib kah? Akhirnya Habib, maginnya juga. Tuan guru, penceramah sama juga. Hadir yang pasnya lucu padahal orang pelawak. Kasar padahal orang bebamai. Lurus padahal orang mendongeng. Jadi kisahnya taguringan orang. Jadi kada ada yang pasnya. Ulun tuh ingat kisah Luqmanul Hakim tuh, tertawa membaca leh. Ujar anak Luqmanul Hakim, "Bah, ja, kita tuh dia hidup harus mendengar apa kata orang." Bah, ja abahnya. Kada kawan nak amun masih pandir orang tuh, kada dia mujurnya kita. Kada bahai. Kita harus mendengar ucapan orang lain. Kada kawa aja abahnya. Mung kau kada percaya kita tes esok. Oh, ya apa ini bagus Luqmanul Hakim nih. Kayak apa bah jar? Kita esok berjalan mengendarai keledai. Keledai itu biar binatang lebih ganal dari kambing seket. Tapi itu tugasnya pakai angkut barang keledai itu. Saking kuatnya keledai itu biar bertumpuk maandak barang tuh sampai tak angkat berarti seperti ini deh. Kada rabah kada. Ini memang pakai itu. Daerah Pakistan, daerah India tuh masih dipakai. Anak kayak baju pauji hendak biar bapak nukar keledai saya kom. Ya kan? Lalu tulak yang berdua. Ujar nang abah, nak ikam di atas, abah kita ikam di atas, abah menarik keledai ini. Ada kabilah lewat. Ujar kabilah, dasar anak durhaka, abah uyuh berjalan ini kanya nyamanan di atas. Lalu orang dengar kada telinga munak jenang abah. Ayo ibah, ulun padakan orang anak durhaka. Ayo jaran nang abah, ikam pulang di bawah, abah di atas. Lalu pulang kabilah, yo orang tuh nyambat.
Umay jar kawitan dasar kada sayang dan anak, dasar kada sayang wan anak maka uyuh berjalan inyak hanya nyamanan di atas ujar nang abah dengar kada anak dengar bahai pian padahkan orang kada sayang wan anak jadi kayak apa bah ya kau naik nakai kita naik berdua naik berdua tuh ada pulang kabilah lain ya dasar kejam dua beranak keledai bukannya ganal halus dinaiki berdua beli ingan keledai dinaikinya dasar kejam dengar kada nak enggih kita dipadahkan orang kejam bahai kayak apa bah ada lagi nak esok tingnya kayak apa turun kita berdua kau sebelah kanan aku sebelah kiri ditarik keledai itu orang lalu oh my jar bungolnya ada keledai ditarik bungol dua beranak nih jar kayak apa bah jar dengar kada dengar bahai kita berdua padahkan orang bungol bahai mbak kayak apa bah jar ada nak aja syuting lagi jar kenapa jar kita pikul aja keledai diangkat digendong nang anak sebelah kan tangan nang abah si batis nah menikol lalu orang gila orang gila anak jar tadi kau padahkan anak durhaka aku dipadahkan lagi abah yang kada sayang wan anak kita kada naiki padahkan orang bebungulan kita naik padahkan orang yang kejam kita pikul padahkan orang kita orang gila nah di sini sadar kada nak kalau kita hidup nih maasi pandir orang kadi dia yang bujurnya nah sabar aja sabar aja hidup apalagi hanya masalah orang kada ketujuh kada apa aja orang kada ketujuh awak kada minta beres naninya juga yang gerele orang kada tujuh tuh hak inya ya kan itu hak inya asal jenengan kita aja sabar aja kita menghadapi segala masalah dunia ini kan memang tempat permasalahan kemudian yang pertama nah kalau pang kada penyabar juga lah setidaknya yang kedua at-tawadhu orang tuh mulia walaupun amal sedikit ilmunya sedikit kalau dalam hati itu diisi rasa sifat tawadhu rendah diri kadang kita ini memang pang manusiawi lah ya jarulun semalam kita ini kalau cuma bermakam alim pasti ada penyakit hati kecuali makam aribillah cuma untungnya tatkala kita makam alim nih kalau ada penyakit yang kada baik kita bisa mengembalikan dengan ilmu kita berceramah misalnya timbul rasa aku nih pang paharatnya lalu ilmu berpandir harat apa ilmu yang kau miliki itu sedikit aja jatuh aneh bapak ikam sombong kan lagian penceramah tuh kada haratnya ujar guru tungkal orang ceramah tuh harat tuh karena ada yang dengar coba ceramah sarungan lapau-lapau itu kan orang ceramah orang babungulen dan orang gila ya Allah tidak haratnya orang berceramah ya Allah nah kemudian kita misalnya merasa berjasa di keluarga lelaki nih egois jangan atau di masyarakat merasa berjasa jangan apa juga kita mah hendak merasa diri berjasa nih andai kata bujur juga berdiam aja pada akhirnya orang tahu siapa yang berjasa nih bangunan Haji Wilal nih rumah nih yang berjasa apa di dalamnya wasi di dalam bangunan nih kita kan melihat hiasan aja bagusnya padahal yang berjasa wasi coba menwasi itu tidak matian kita sini rubuh rumah nih tapi wasi itu kada pernah protes guru kalau pengwasi itu protes karena aku yang berjasa tolong Haji Bilal keluarkan aku hendak dilihat orang coba kan keluarkan mana bagus lagi ada wasi tak keluar rumah belum talah nih ya kan kada usah merasa berjasa tahu kita situ ada wasi itu yang berjasa ya kan nah contohnya apa pulang nih kita yang kecungkungan nih siapa yang berjasa guru lah yang dalam selawar kita ini wajar kada mungkin dia yang dalam selawar mana ada kita cungkung-cungkung nih tapi yang dalam selawar tuh kada pernah protes karena aku yang berjasa tolong keluarkan aku coba keluarkan itu bukan orang berjasa orang gila juga makanya belajarlah kita dari yang dalam selawar ini ya lagi lah ini awan ulun salut dengan hayam tuh gurui bersih hatinya habang kalimut hayam tuh bahantalo cuma malang nasib hayam tuh apabila hantalonya tuh disanga orang kadang nyambat hantalo hayam yang disambat orang mata sapi pemilih sapi bahantalo tapi hayam itu kada pernah nyatu ke protes kalau soalan dengar hayam protes coba seandainya hayam itu protes kami hayam persatuan hayam se-Indonesia karena kami yang bahantalu tapi amun masak sapi yang disambat maka boleh detik ini kami hayam se-Indonesia ampih bahantalu apa kabar pewadayan mana nyaman lagi bahantalu
Tapi hayam kada pernah sarikat ya. Silahkan sapi yang disambat jadi hayam, kami tatap bahan talu. Namun kawa kita kayak itu. Jadi mau ada orang tuh berjasa kada disambat sarik, nah tuh bungul dari hayam. Nah itu aja. Berapa menit lagi, Beb? Hah? Cuma ngawalawas. Sana kupina ajen orang. 15 menit lagi lah. Nah, itu sifat apa tadi? Sifat tawadu, rendah diri aja. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini jatuhan dalam keadaan sombong. Jangan kita. Ada yang dia kau disombongkan juga pang dalam dunia nih. Sombong wan harta kada lawas jiwa, harta pasti kita tinggalkan. Jangan sombong dengan kecantikan kada lawas jiwa. Orang tuh bungas tugur wae paling lawas pian 40. Habis tuh kada bungas lagi. Bujuran tuh contoh di belakang tuh. Ya, 20 tahun yang lalu kan kayak Ayu Ting Ting. Iya. Wajah ini mak lampir. Gaya bola. Kan kada kawa. Namun sudah 40 tuh kada kawa lagi. Biar bungas kayak apa? Tatap ai kandur, bejuran. Biar nukar secengkar harga 2 juta tuh. Kada mau. Atau pian capit dengan capit aki tuh nak mengancangkan. Kada mau kancang juga. Makanya jogoro aja sore jogoro kok bare sajal karnen. Jogoro mencari bini itu dia jangan bungas. Hatiku napa? Yang kada bungas ya sih deh. Napa guru? Menyatu hak kan ada takajud lagi isi. Jadi mau tuh hak kenapa kada bungas? Dasar awal kada bungas. Tapi aku kada hendak. Oh, hatiku aku harus mencari bini bungas. Dah hendak. Aku pepatah mengatakan melihat bini orang titikan. Beliau melihat bini seorang titikan menyemata. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi aduh saya sombong gitu nih hidup ya Allah. Harat kadang memadahi orang lah. Tapi giliran inya dipadahi sarik. Dari orang sombong tuh kayak itu. Mudah memadahi orang dan kadang mau dikritik itu salah satunya. Wagomtun nas dan meremehkan orang lain. Itu salah satunya. Salah satu sombong tuh kayak itu. Lalu juga orang alim bisa ada penyakit sombong bisa ya kadang-kadang. Cuma kadang-kadang orang alim itu kan bisa mengembalikan. Sehingga Imam Ghazali itu gurulah ada mengatakan apa? Wa min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabbu ilaihi minal istima'. Kayak itu. Orang alim itu kadang-kadang ketujuh bapangdir tapi dia hendak dengar. Mun inya baca ceramah ayo ha, tapi mun inya dengar ceramah boleh. Nah, aku salut dengan Habib dengan guru-guru sini adalah alim. Aku dengar tawadhu ngarannya. Itu penyakit orang alim. Nah, ini aku membongkar dengan buhan pian. Itu kan yang madahkan lain ulun Imam Ghazali. Kurang apa pian mun kada percaya dengan Imam Ghazali. Mun dengan Imam Langgar boleh lah kada percaya. Allah Akbar. Ya itu bang, penyakit lah kita nih sebenarnya. Cuma men kita berilmu tuh kawa apa orang tuh manetalisir. Nah, ya apa saja kira. Nah, itu bang untung artinya tak untung berilmu juga kayak itu. Ya kan? Nah, jadi menurut ada orang, ya ada orang lah kawan. Nya kada tahu dan aibnya ini mah deh orang aja nya naik bis. Jadi kawan tuh gue beruku. Bayangkan pian beruku di dalam bis tuh. Batuk orang. Jadi jar kawan ikam nih aja beruku. Amun bagi aku rugi mubajir. Coba ikam sehari berapa aja? 2 bungkus. Berapa harga rokok ikam 2 bungkus tuh? Ya adalah 50.000. Ya coba ikam tabung. Hampir beruku tabung 50.000 sehari kali sebulan 1,5 juta. Ikam beruku berapa tahun? Ya 50 tahun aja sudah ya. Coba kamu kalikan ya. Kali seorang yang kawan. Andai kata pian itu tabung selama 50 tahun duit rokok pian kawan menukal mobil rebon. Pian kada payah lagi pian naik bis besumpal di sini. Jar kawan dah. Kali jar orang tuh menyahut. Ikam bang kenapa masih 4 bis? Iya. Maka kada beruku. Bener kada?
Nah, apa kalah? Yang berurang, kembangnya kada beruku, tapi apa masih 4 bis? Seharusnya ikan tukar mobil. Namanya rezeki itu sudah ditentukan. Amunnya memang rezeki kerokok, betul kada guru? Nah, iya kan? Oh, himong benar yang perokok di mendengar. Jikino ya. Jikino ya bro. Ujar Habib Muhammad keluar, ya kan? Orang beruku, jadi orang kada beruku mati. Orang beruku mati. Lebih baik beruku sampai mati. Nah, lah sedikit lagi habiskan tanggung. Yang ketiga, as-sakha, pemurah. Orang kalau pemurah itu pasti mulia. Bujuran biar bungo. Kasarnya biar bungo mun pemurah mulia. Apa dasarnya? Nabi madahi. Ajaran Nabi as-sakhi habibullah. Orang pemurah itu kekasih Allah. Walau kana jahilan. Walaupun inya bahasa kasarnya bungol tambuk. Asal pemurah mulianya. Coba kan ya, pemurah dan orang soleh, orang fakir miskin, pemurah mulia di mata Allah, baik di mata manusia mulia. Sebaliknya al-bakhilu aduwullah, orang bakhil itu musuh Allah. Walau kana aliman, meskipun inya orang alim, tapi memalar tetap ya. Ya, kalau pemurah, makanya dalam kitab Wasiyatul Mustafa itu, lama khalaqan nar, manakala Allah menjadikan api neraka, tatkala Allah maulah neraka itu. Qalat, berkata neraka, 5 ya Rabb, 5 khalaqtani. Ya Allah, bahasa kitanya pian mau ulah ulun niki senapa. Yang disambat Allah Taala yang pertama tahu lah pian. Likulli bakhil. Pakai yang pemalar. Allah Taala kan nyambat yang meninggalkan sembahyang pertama tuh kada. Anehnya tuh nah, yang dipadakan likulli bakhil. Yang memalar. Kenapa kada yang kada sembahyang? Nah, di situ ada hikmah. Tanda ibadah orang diterima tuh punya pemurah. Saya ulang, penyembahyang orangnya dari bakhil, tanda-tanda ibadahnya ada terima. Itu salah satunya. Tanda-tanda ibadah orang tuh diterima ada sifat pemurah. Itu ya. Ya kan? Yang kedua, wa mutakabbirin, dan orang yang sombong. Nah, itu Abah guru sekumpul lah, masya Allah, kepemurahan Sidin nah, rancak kalau kita dengar kisah-kisahnya, berdakwah yang memang Sidin bukan sekedar ilmu, tetapi Sidin dengan duit-duitnya dan harta-hartanya, dan memang Sidin menyuruh kita pemurah itu memang Sidin berdahulu menyuruh kayak itu. Nah, jadi kita mudah-mudahan ya bisa menjadi orang yang pemurah ya itu. Kemudian yang terakhir husnul khuluq, adab baik. Nah, ini ibu-ibu lah boleh. Adab baik, adab bagus, perangai bagus. Kena dulu dan orang buat dengan laki dulu. Ini terakhirnya. Dan laki dulu bagus-bagus perangai dengan laki itu, ya kan? Kenapa? Karena apa yang pian mau urus laki itu sekecil apapun itu dicatat ibadah. Semuaan. Saking apanya? Bersentuhan kulit dengan kulit antara suami istri itu biar menjatuhkan dosa di antara keduanya. Bersentuhan aja, sentuhan. Ya bahasa kita tuh bermesra-mesraan. Ayo kan? Bermesra-mesraan. Itu akan menjatuhkan daripada dosa-dosa kita, pian. Maka dari itu buaya, kalau dan laki itu rancak-rancak lah bersentuh-sentuhan. Nang kayak kita hanya kawin tenang. Dah tuha juga guru ya. Yang tuha tuh pang tambah-tambah romantis kayak itu. Di kampung kawan berkisah tah bujur kah kadang lah tahu juga. Kampung kami itu guru ya ada kaiwan ini romantisnya tuh luar biasa sampai kami gelar Romeo dan Juliet. Romantisnya tuh bahkan melebihi Romeo dan Juliet. Jadi itu kenapa aja kok kemana-mana selalu berdua. Pokoknya ke Jamban gin berdua. Ada yang melihat tuh nah guru. Kemana ke pasar berdua, berjalan berdua, kemana aja berdua. Cuma sebuting aja orang bingung. Apabila orang makan, undangan makan atau Sidin makan, kada mau berdua. Nah inilah yang maulah orang bingung. Kenapa aja orang? Amun kita nih kan makan tuh bang, yang iyanya. Amun kak ini orang mau. Amun makannya bergiliran. Amun kada ini berdulu, kai berdudi. Kada kai berdulu, ini berdudi. Ya kayak itu aja. Orang kenapa aja kayak pian makan karena mau bimbai. Aku hendak kayak bimbai aja kayak gigi kami ini sesetan aja. Jadi begiliran.
Ini palsu giliran ngesiapnya. No. itu kisah. Itu daripada kisah. Aku gini, jangan pian. Aku gini gak ada percaya. Tapi karena rame, kan ada apa-apa. Iya ada dusta. Iya ada dusta pokoknya. Yang penting rame aja dah. Nah 4 macam itu apabila kita bisa sifat lah 4 nih antara yang 4 nih mau kada mau apa lagi mau kawa semuaan cuma jarang bang kita nih yang sempurna tuh leh ada kadang pemurah tapi nyarikan ada juga ada macam-macam cuma mau kawa ada lah seimbang lah ada lah dari yang 4 tuh kita tuh. Nah itulah mudah-mudahan aja kita nih berataan diberesihi hati kita nih berataan. Nah jadi inti daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah sembahyang. Jadi sembahyang nih ada amalan lain lah anak selamat sembahyang tuh Bang. Kalau Bang ini ada aliran-aliran misalnya walaupun bulan kayak keterangan hayam misalnya melajarkan kadar sembahyangan lagi itu jangan sampai diumpati kita naudzubillah ya Allah jangan sampai kita kada yang mengajarkan angka itu. Kita nih kadang kayak kita nih namun kita yang penyembahyang nih pasti kada masuk karena kada saliur. Yang bahayanya tuh pian yang memang orang tuh dasar kada penyembahyang ada pelajaran angka itu cocok deliur. Percayanya kenapa cocok deliur. Nah ya ini ilmu yang pas aja seringnya kada sembahyang. Amun kita yang memang menggawi sembahyang ya kada terima kita cuman pulanglah pelajaran angka itu tuh di Indonesia ini lakas. Jadi orang berjualan tuh paling laris ya di Indonesia ya saking larisnya di Indonesia nih orang ngaku jadi nabi aja ada pengikutnya. Itu kan saking larisnya dan kita kan gak masuk akal ya. Ingatlah Bian ulun bari lagi SD ada bari orang berjual pentol kada tapi laris masuk ke kamar gue 3 bulan kada keluar. Sekali keluar mengaku mendapat wahyu dari Jibril bahwa ia diangkat menjadi nabi. Lalu banyak pengikutnya namanya tahulah Tugimin. Kada menghinakan nama cuma kan jangankan jadi nabi jadi ustad jen kurang cocok lah sako ileh jarang pang mendengar Ustad Tugimin Ahmad Muhammad Marzuki Al Habib Faisal cocok lah itu kan apalagi jadi nabi. Coba pian rasakanlah amun bersalawat tuh amun nyambat nama nabi nyaman rasuk digandang sallallahu ala Muhammad. Coba aja ganti sallallahu ala Tugimin. Ada nyaman lalu. Tapi saking payunya di Indonesia ada orang menukari, ada percaya gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah bentengi kita dengan ilmu, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Minta halal ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.